Assalamualaikum, kembali lagi di dunia kacamata. Nah, kali ini kita ada mesin Grover. Mesin ini biasanya kita pakai untuk half frame ataupun frame nilon. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, seperti yang kalian ketahui, finishing dari frame seperti ini itu dia nggak di bevel ya, tetapi di lubangi atau dibelah bagian sisi sininya pakai mesin Grover ini. Nah, untuk mesin Grover ini saya akan reviewkan fitur-fitur yang ada di sini. Biasanya lensa sesudah kita potong, memang dia secara nggak langsung harus kita pakaikan mesin ini. Jadi kita harus paset juga seperti lensa yang lain sampai membentuk pola yang sudah kita mal ya, seperti itu. Nah, ini contoh patronnya guys, bukan lensa, tapi ini akan saya jadikan contoh. Buat yang pertama, di sini itu ada fitur on off-nya. Jadi ini bisa juga kita kenal sebagai fitur kontrolnya. Di sini ada dua tuas. Jadi tuas ini yang ada nama lensnya itu berfungsi untuk mengontrol mesin yang ada di sini. Nah, jadi mesin ini jika kita tekan tuasnya ke atas, dia akan berputar atau mulai bekerja. Nah, untuk bagian well atau ini kita bisa terjemahkan ini berputar. Jadi tuas ini berfungsi mengontrol bagian sininya itu biar berputar. Jadi lensa yang terbelah itu nanti berputar mengikuti mata pembelahnya, seperti itu. Jadi saat kita kontrol, kedua tuas ini harus kita arahkan ke atas atau kita naikkan ke atas supaya mesinnya bekerja. Nah, selain itu ada di sini bagian setting buat ketinggian mata ini, maksudnya itu ketinggian untuk dalamnya lubang yang ada di sini. Nah, jadi biasanya kita sudah setting di angka berapa itu yang sesuai dengan SOP di optik kita ya lah. Jadi di sini kita setting kedalaman lubang yang mata ini belah di lensa, seperti itu. Cara settingnya biasanya diputar ataupun dari sini nih. Nah, terus ini ada bagian jepitan lensanya. Nah, jadi di lensanya itu ada bagian penjepit. Nah, untuk bagian sininya itu kalian bisa putar. Kalian bisa lihat di sini jepitannya itu pas presisi tengah atau tidak. Nah, jika tidak, kalian bisa setel di sininya atau putar di sininya, sesuai kebutuhan, seperti itu. Nah, bagian bawahnya ini adalah mesin atau mata mesinnya. Jadi yang ini yang fungsi utamanya yang membelah bagian lensa itu, seperti ini. Biasanya sebelum dipakai busanya ini kita basahkan biar lensanya itu agak sedikit licin saat kita kerjakan, seperti itu. Oke. Terus di bagian atas ini adalah bagian jepitan lensanya juga. Yang ini berfungsinya seperti ini. Nah, jadi ini ada instruksi, ada gambar ini menginstruksikan lensa itu cekungannya ini, lensa itu kan cekung. Nah, itu harus cekungan ini harus menghadap ke kanan kita ini. Jadi nggak boleh kebalik seperti ini. Jadi kalau kebalik dia berlawanan sama mata lensa. Jadi kita bisa lihat di sini bentukan wadah untuk matanya ini itu mencekungannya itu menghadap ke kanan. Jadi kalau kita kebalik pakainya itu bakal merusak lensa, seperti itu. Jadi kalau pakai mesin ini, perhatikan instruksi ininya, terus kita jepit ini pas di tengah-tengah lensa. Kalian bisa posisikan seperti ini, bagian ini di bawah atau bagian yang atas di bawah seperti ini. Kalian boleh, asalkan yang penting ini harus di tengah seperti ini. Nih, bagian ini yang kita putar, jangan terlalu keras dan jangan juga terlalu kendor. Kalau keras ini resikonya nanti saat pengerjaan kena getaran dari mata ini, lensanya beresiko pecah ya guys. Nah, jadi kita sesuaikan aja gitu, jangan terlalu keras. Nah, ini udah cukup. Nah, biasanya saya seperti ini. Biasanya saya untuk paset seperti ini, untuk bagian lensanya itu bagian lensa kiri atau kanan yang saya posisikan di paling bawah seperti ini. Nah, untuk peletakannya kalian harus tengah-tengahkan bagian sisi lensa yang ini itu berada di tengah-tengah mata pembelahnya guys. Nah,
biar hasilnya itu kiri dan kanannya tetap sama, nggak tipis ataupun nggak tebal seperti itu. Nah, jika sudah terjepit, kita sudah presisikan dan jepit bawahnya pun sudah kita pasang di lensanya, jadi kita bisa mulai lensanya untuk dikerjakan seperti itu. Nah, untuk dayanya ini menggunakan PLN ya guys. Ini colokannya 2 mata. Biasanya colokan ke listriknya itu juga berbeda. Nah, kalian sesuaikan juga untuk colokannya seperti, mohon maaf ini agak kotor ya guys. Seperti itu. Ini kalian bisa dapatkan mesin Grover ini dengan mudah. Banyak ini sudah rilis di online shop, kalian bisa dapatkan. Nah, buat kalian yang optiker atau pekerja yang ada di optik, kalian harus ada alat ini ya guys, karena alat ini sama seperti mesin paset, dia juga memiliki fungsi utama dalam pengerjaan kacamata. Oke. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Untuk mesin Grover ini, buat kalian yang pemula pemakainya, kalian bisa ikuti instruksi ini dan kalian bisa praktekkan di optik kalian. Oke. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya juga ya guys. Oke, terima kasih.